warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Kudus? Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat semua nih. Ya alhamdulillah. Para sahabat TEKI, alhamdulillah pada pagi ini podcast TEKI akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Mukhlis. Beliau adalah pengasuh Taman Baca Al-Quran atau Tabaku TEKI. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang Ustadz Mukhlis, perlu saya sampaikan bahwa Tabaku ini adalah program baru dari Dompet Al-Quran Indonesia dalam rangka melayani para donatur dan masyarakat umum untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Layanan ini dalam rangka agar Al-Quran ini semakin digemari oleh masyarakat umum. Ya. Dan kita menyediakan layanan untuk yang baru mulai belajar sampai yang mahir ya. Itu ya. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan 1 bulan ini ya, Ustaz ya. Dan ada 4 ustadzah yang telah mengasuh Tabaku ini. Maka kita ingin memperkenalkan salah satu pengasuhnya, yaitu Ustadz Mukhlis. Mungkin Ustadz Mukhlis bisa memperkenalkan diri ke sahabat TEKI. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu wa ba'da. Perkenalkan, nama saya Mukhlis. Pemirsa bisa atau para sahabat kaum muslimin bisa memanggil saya Mas, Bapak atau Ustadz lah. Tapi kalau Bapak kayaknya ketuaan ya, masih belum punya anak, Pak. Iya, berarti masih kelihatan masih remaja. Oh iya. Alhamdulillah ya. Mungkin karena berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran karena sering bertatap muka dengan Al-Quran, insya Allah. Karena berkah Al-Quran. Ya, perkenalkan, nama saya Mukhlis. Saya lahir di Bangkalan, Madura. Dan saya sekarang alhamdulillah aktif di kegiatan belajar mengajar di Dompet Al-Quran Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat program yang namanya Tabaku, Taman Baca Al-Quran. Tabaku ini merupakan salah satu program Dompet Al-Quran Indonesia yang membidangi di dalam dunia ke-Al-Quranan, mulai dari cara membaca Al-Quran, melabuhkan Al-Quran, dan yang lain-lain yang sifatnya estetik ya. Bagaimana Al-Quran bisa dinikmati secara indah, bisa dihayati secara indah. Begitu Bapak. Iya, menarik sekali ya. Di sini dia juga akan memberikan pembelajaran ngaji tahsin, ngaji langgam, dan ngaji qiraah ya, alhamdulillah. Dan ternyata beliau ini menguasai 7 langgam. Nah, nanti mungkin bisa dipraktekkan ya. Tapi sebelumnya Ustaz, saya dapat informasi kalau Ustaz ini dulu untuk mempelajari langgam-langgam ini itu penuh dengan perjuangan Ustaz. Iya, perjuangannya sangat luar biasa ya. Saya belajar langgam atau belajar Al-Quran itu saya mulai intens di dunia tilawah itu adalah mulai dari tahun 2005. Sejak saya masuk pesantren.
Saya pernah mondok di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata di salah satu pondok terbesar di Madura, tepatnya di Pamekasan. Mulai dari sana saya belajar mulai dari bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil, bagaimana membaca Al-Quran dengan gaya qiraah. Tentu harus melewati perjuangan yang sangat luar biasa, Insyaallah. karena pada waktu itu saya dari nol banget ya, bahkan dari nol banget. Jadi saya baru mengenal apa itu lagu Bayati, apa itu lagu Hijaz, apa itu lagu Soba, Ros, Jiharka, Sika, dan Nahawan. Itu luar biasa. Jadi alhamdulillah karena perjuangan yang mungkin dari mendapat bimbingan dari para guru tartil ataupun tilawah, alhamdulillah sampai saat ini bisa menikmati hasil dari perjuangan itu, yaitu bisa minimalnya meskipun tidak sampai ke tingkat yang sangat mahir, bisa lah melanggamkan 7 langgam yang sudah disebutkan tadi. Insyaallah. Ya Ustaz, tadi disampaikan ternyata pernah nyantri di pondok pesantren apa? Mambaul Ulum Bata-Bata. Mampu dulu bata-bata ya di Pamekasan ya, Iya. luar biasa. Ini pesantren ini itu juga cukup fenomenal Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Ustaz ya. Ya. Terus ini Ustaz, apa namanya? Sejak kecil di Makalang ya, Iya. ya SD, SD sampai lulus di Bangkalan. kemudian lanjut ke FCS lanjut ke pondok pesantren. oh gitu. Iya. Terus kuliah Kuliah setelah pengabdian kuliah di Jember. di Jember di mana sih? Iya, satu di IAIN. IAIN Jember ya, alhamdulillah. Itu ambil Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Masya Allah, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini, dan saya juga pernah dengar ini, Ustaz juga sempat bekerja di luar dunianya. Iya. Ya. Pernah jadi marbot ya. Kalau marbot sih masih ada dunianya kan wajib ya. Tapi yang menarik pernah juga jadi supir Grab, Grab ya. Iya, Ya, gimana ceritanya Ustaz? Kok bisa apa? bisa jadi. Ya gimana ceritanya Ustaz? Nah, jadi pada saat saya jadi marbot itu, saya kan harus mencukupi, saya kan merupakan anak tertua dari keluarga saya, Bapak. Jadi saya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga saya, atau setidaknya membantu orang tua membiayai adik saya yang masih dalam dunia pendidikan, yaitu masih mondok gitu. Siapa tahu kan bisa bantu gitu. Jadi untuk memenuhi biaya itu ya terpaksa saya harus nge-grab. Tapi alhamdulillahnya DP mobil itu mobilnya kan kredit. Oh gitu. Ya. Jadi alhamdulillah bisa DP-nya bisa DP sendiri gitu. Alhamdulillah. Jadi ya lewat perjuangan, semuanya harus lewat perjuangan. Jadi marbot kalau jadi jam 6 habis sholat subuh itu sudah siap-siap. Nah, ngetin mobil jam 6 aplikasi udah di Masya Allah. berangkat sampai kadang ya sampai jam 11, habis itu pulang ke masjid, terus ada ngimami, di situ berangkat tadi. Jadi marbot, muadzin, Iya. ngimami ya. Itu di masjid mana Ustaz? Masjid Madani, di salah satu masjid di perumahan di Juanda. Oh, Dekat Juanda. Terminal 1 ya. Iya, Masya Allah. Tadi dekat aja ini Ustaz ya. Iya. Iya. Itu berapa tahun Ustaz? Sekitar 2,5 tahun. Wah, luar biasa. 2 tahun sekali ya.
Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang tergabung di TKI Ustaz ya. TKI yang juga belajar Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini semakin apa namanya memantapkan diri di dunia ini ya Ustaz ya. Amin. Ya, Ustaz. Karena skill Ustaz ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tabako ini sebenarnya juga samping melayani donatur masyarakat umum juga memberikan tempat untuk para ustadzah yang mempunyai kapasitas kompetensi di Al-Quran ini Ustaz ya. Dan mudah-mudahan ini dengan adanya Ustaz bergabung di tabako ini bisa semakin mengokohkan program tabako ini Ustaz. Amin. Amin. Iya Ustaz. Kemudian di dalam tabako ini nanti kira-kira targetnya apa Ustaz? Target dari Taman Baca Al-Quran sendiri yaitu bisa mencetak kader-kader Qurani yang sudah siap bisa menjadi imam, minimalnya bisa menjadi imam. Karena kita sebenarnya tabako ini mempunyai metode sendiri Bapak. Ya. Yang apa? Guru kita itu ada namanya Abah Son Haji Sulhan. Beliau adalah merupakan pelopor atau mu'alif penyusun dari Metode Batutah. Batutah itu kepanjangannya baca, tulis, urai, dan terjemah. Oh, Masya Allah. Jadi baca, tulis, urai, dan terjemah. dan terjemah. Ya, jadi diharapkan nanti alumni dari, bukan alumni ya, sebenarnya kalau belajar Al-Quran itu tidak ada alumninya Pak. Betul. Sampai mati ya. Sampai mati ya. Betul, ya. Karena Al-Quran sendiri kan sebenarnya petunjuk. Ketika kita memahami Al-Quran berarti kita mendapat petunjuk gitu Pak. Iya. Jadi diharapkan bisa membaca, menulis, plus mengurai juga menerjemah. Diharapkan outputnya begitu nanti. Bisa syukur-syukur nanti para santri di dompet Al-Quran atau di tabako ini bisa menyebar bisa bermanfaat luas untuk masyarakat Islam khususnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan ini juga pasti diminati oleh non-muslim karena sebenarnya banyak Pak. Orang non muslim itu suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sholawat itu sebenarnya banyak. Tidak sedikit ya. Ketika kita melihat contohnya kayak qurra'nya Syekh Abdul Basit Abdul Somad, beliau merupakan salah satu qori Mesir ya. Ketika kita melihat komen di kolom-kolom komentar itu di YouTube itu tidak sedikit saya non muslim, saya merupakan pengagum suara beliau gitu ya. Jadi ini bisa jadi jalan pintu hidayah juga sebenarnya. Betul, insya Allah. Dan memang Al-Quran ini cukup menjadikan masyarakat umum ya, tidak hanya untuk orang muslim, betul, juga untuk non muslim ya, non muslim ya, karena memang mempunyai keindahan-keindahan yang luar biasa ya, keindahan sastra yang luar biasa, keindahan kata-kata yang sangat luar biasa, juga susunan kalimat yang sangat rapi dan mengagumkan Bapak. Ya, alhamdulillah. Kembali tadi ke metode Batutah ya. Baca, tulis, urai, dan terjemah. Itu tadi yang menyusun metode ini Ustaz Abah Son Haji. Iya, Sulhan ya. Ya, itu di mana Ustaz? Tempatnya? Iya. Saat ini beliau bermukim di Benowo. Benowo itu Surabaya Barat, Surabaya Barat dekat Citraland. Dan kenapa saya sangat mengagumi beliau dan berguru kepada beliau? Salah satu alasannya karena sanad beliau
nyambung ke Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani Kudus itu merupakan sosok yang mungkin tidak asing di telinga para koli Indonesia. Beliau merupakan ahli qiraah, ahli tajwid juga beliau di Kudus. Luar biasa, alhamdulillah. Kalau kita bicara koli, berarti koli kan orangnya ya. Ya, koli itu yang dilakukan adalah qiraahnya kan. Iya. Pernah punya prestasi ini, Ustaz? Prestasi qiraah atau prestasi apa terkait dengan Al-Quran ini? Alhamdulillah dulu semasa saya mondok, kalau tingkat pondok itu alhamdulillah saya sampai 2 kali insya Allah dapat juara 1 sampai 2 kali. Kalau tingkat pondok ya. Kalau tingkat kecamatan itu pernah juara 2, tapi itu sarhil Pak. Terus tingkat kabupaten juga sarhil, itu juga juara 2. Dan yang juara nasional tartil itu di kampus UIN Alauddin Makassar dulu. Juara nasional ya? Juara nasional itu tingkat Usuluddin. Ya, tingkat Usuluddin se-Indonesia. Pada waktu itu sekitar ada 35 kampus, delegasi dari 25 kampus. 25 kampus se-Indonesia ya? Ya, se-Indonesia. 35 kampus se-Indonesia. Ya. Masya Allah, sahabat Deki, luar biasa prestasi beliau terkait dengan Al-Quran ini ya. Kemudian ini terkait dengan langgam ya kan, mungkin banyak sahabat Deki yang belum paham apa sih langgam itu apa. Ya mungkin kalau kita dengar tasing qiraah mungkin sudah familiar ya, tapi kalau langgam ini mungkin bagi sebagian mungkin belum ada yang paham. Mungkin bisa dijelaskan langgam itu apa? Kenapa pakai langgam? Di sini langgam ini kan sebenarnya bahasa Jawa ya. Iya betul. Langgam. Kenapa kok tidak tagoni atau tartil Quran, kok bisa langgam Quran? Sebenarnya kalau di masa-masa pernah kan viral ada lagu langgam Jawa. Iya betul. Iya. Di istana itu ya. Di istana. Iya betul. Itu sebenarnya cocoknya langgam Jawa gitu. Yeah. Bukan langgam Quran. Yeah. Tapi kenapa di sini memakai langgam bahasanya memakai langgam? Karena objek kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang masih sangat buta sekali terhadap huruf Al-Quran. Dan kebanyakan yang buta huruf Al-Quran itu adalah usianya sudah usia kepala 3, kepala 4 sudah. Jadi mungkin objek kita adalah orang-orang yang paham bahasa tersebut gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga akan diminati oleh para remaja juga, karena santri kita juga banyak yang remaja, bahkan yang anak-anak juga ada gitu. Jadi awalnya langgam ini ditujukan untuk orang yang sudah tua lanjut untuk memudahkan agar mudah dipahami oleh mereka. Iya. Tapi dengan variasi langgam itu sangat mungkin juga disukai oleh para remaja, anak-anak ya. Karena enaknya melafalkan dengan langgam itu ya. Jadi sebenarnya langgam itu bahasa Jawa ya. Kenapa di Tabaku ini juga memfasilitasi orang-orang yang sudah mahir? Karena banyak yang mahir membaca Al-Quran tapi tidak dengan ditagoni, istilah Arabnya dengan lagu. Ditagoni. Iya, ditagoni. Iya, ditagoni dengan lagu. Itu jarang sekali, Bang. Jadi ada bahkan banyak di Indonesia ini orang-orang bisa mahir membaca Al-Quran tapi tidak dengan lagu. Padahal lagu itu juga juga sangat masyhur riwayatnya. Bahkan ada hadis zayyinul Quran bi aswatikum. Otomatis ketika ada kata-kata zayyinu, hiasilah Al-Quran dengan suara. Hanya suara tanpa lagu, saya kira kurang indah. Betul.
Jadi harus ada lagu. Makanya ada lagu Bayati, ada lagu Higas, bahkan ada dalam satu riwayat Rasulullah itu pernah mengimami pakai lagu Jihadka. Ya, ada. Jadi seperti itu. Dan memang kenyataannya hampir semua orang suka lagu. Betul, ya kan? Ya, justru sangat pas kalau kita mengenalkan Al-Quran ini dengan lagu gitu ya, dengan langgam itu tadi. Langgam tadi, ya betul. Langgam yang 7. Dan lagu ini sebenarnya kalau kita mau dibahas secara luas, sebenarnya belum ada sejarah yang mematenkan tentang sejarah kapan lagu itu muncul. Langgam yang 7 itu muncul belum ada yang valid tentang sejarahnya itu. Memang sebenarnya langgam ini merupakan tradisi juga datang sebelum Al-Quran diturunkan. Ini tradisi Arab Jahiliyah sebenarnya. Dulu di Arab tradisi Jahiliyah itu sebenarnya kan kegiatan sastra, dinamika sastra sangat luar biasa. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu hubungannya erat sekali dengan dinamika sosial pada saat itu, pada Jahiliyah saat itu gitu. Jadi kenapa sampai para orang-orang Jahiliyah itu kagum terhadap Al-Quran, bahkan tidak bisa menandingi walau bisuratin, faktu bisuratin min misli. Bahkan ditantang oleh Al-Quran kan, faktu bisuratin min misli. Itu jadi sekelumit tentang sejarah. Ini kita kembali ke lagu lagi. Jadi kalau belajar lagu itu harus, intinya kalau belajar lagu itu sering mendengarkan dan punya guru. Intinya itu. Jadi kuncinya sering mendengarkan dan punya guru. Punya guru. Jadi tepat sekali ya kalau ingin bisa langgam-langgam ini bergabung mendaftar di Tafakur dari kalangan anak-anak, remaja sampai usia lanjut ya. Mungkin bisa dari 7 langgam itu bisa dikasih contoh. Yang jadi khas di Tabaku di program Taman Baca Al-Quran itu adalah lagu Bayati. Jadi kita memakai lagu Bayati lah. Model lagunya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Bayati. Jadi terus kita ada nadanya, ada nada pertama, nada kedua, nada ketiga, atau nada pertama naik, kedua datar, nada ketiga turun. Seperti itu semua. Tentunya nanti ada variasi-variasi. Kalau sudah mahir betul tingkatan nada tersebut. Berarti saya jadi ingat imam masjid di mana? Di Mekah itu. Ya itu imamnya kan juga macam-macam tuh. Iya. Yang dipakai pendamnya itu ya. Iya. Nah itu jadi ini nanti bisa juga untuk para calon imam masjid ya. Betul. Karena masjidnya juga butuh imam rawatib itu ya. Seperti itu tadi. Lebih enak sebenarnya ketika ngimami baca surah Al-Fatihah, baca surah yang lain dengan lagu itu luar biasa efeknya terhadap jamaah. Betul. Menambah kehusyuan, menambah kekhidmatan dalam berjamaah sholat. Itu luar biasa loh. Jadi kita tidak sedikit masjid yang bisa ramai karena imam masjidnya bagus bacaan. Jadi daya tarik sebenarnya. Imam dengan bacaan bagus, dengan lagu bagus itu menjadi daya tarik sebenarnya. Sekaligus dakwah untuk masyarakat yang masih enggan berjemaah ke masjid sebenarnya. Dengan imam yang bisa lagu, bacaannya yang bagus, insya Allah dengan sendirinya masyarakat akan tertarik berjemaah ke masjid. Di antara tujuannya seperti itu. Jadi nyaman ya. Nyaman. Jadi memang kita kan mau diperintahkan
untuk berjamaah kan di sholatnya ya. Betul. Akan bisa menjadi tarik orang-orang untuk berjamaah karena menikmati atau nyaman ya dengan imamnya dan bacanya itu. Biar begitu Ustaz ya. Iya, betul. Mungkin kasih contoh yang lain Ustaz, tanggapan yang lain selain Ya, ada lagi lagu Hijaz. Bunyinya kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hijaz. Sama nadanya. Jadi naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi beda, rasanya beda. Jadi membaca Al-Quran dengan lagu yang sudah dipahami itu beda rasanya. ya, penuh dengan penghayatan. Betul, nikmat. Jadi hati itu tenang. Nah, mungkin orang yang banyak utang bisa hilang gitu sebentar. Nah, ya habis baca di masa pandemi begini itu bisa menambah imun Ustaz ya. Betul, cocok sekali. Itu Iya. kenapa kayak di Brunei gitu kan? Nggak tahu ya, mungkin karena kalau informasinya di Brunei itu kenapa bebas dari COVID karena mereka masyarakatnya itu aktif baca Quran. Masya Allah. Sebenarnya baca Al-Quran itu sudah Allah mentakdirkan kita membaca Quran setiap hari, tak 10 menit, 5 menit, 15 menit itu merupakan hikmah yang luar biasa karena Al-Quran ini sebenarnya syifaa'un linnas, syifaa'un lima fis sudur. Jadi obat penyembuh kegalauan, depresi, stres, shock dan lain sebagainya. Yang jelas Al-Quran itu, baca Al-Quran itu menambah iman Dan imun juga. ya. Jadi lengkap sudah ya. Betul. Iya. Dan tabakur ini para sahabat ini adalah tepat di masa pandemi kehadirannya gitu ya. Insya Allah bisa semakin meningkatkan iman kita dan menguatkan imun kita insya Allah gitu. Ya. Iya. Dan sekarang Tabaku juga punya punya semacam program Pak. Jadi belajar Al-Quran tanpa 5M. Keren kan? Apa itu? Membaca Al-Quran tanpa 5M. Belajar Al-Quran tanpa 5M. Wah, menarik nih. Sekarang kan biasanya kalau masa PPKM ini justru harus ketat 5M-nya Ustaz. Iya. Ini tanpa 5M Pak. Bayangkan ya. Apa itu Ustaz? Di rumah saja gitu. Pakai Zoom dengan para ustaz-ustaz yang sudah kompeten ya. Itu. Jadi enak. Jadi tidak usah pakai masker, tidak usah cuci tangan, tidak usah jaga jarak. Cukup hidupin Android-nya, tinggal pakai headset, sudah ngaji bersama. Tapi tidak melulu Zoom ya. Entah nanti atau 6 bulan sekali atau setahun sekali kita ada proses namanya proses talaqi dan musyafaah. Jadi maksudnya tanpa 5M itu layanan kita ini online ya, Online ya. Jadi aman ya. Cukup di mana saja, di rumah di mana saja bisa ikut tadarus atau belajar Al-Quran dan magang. Ini untuk peserta yang sudah gabung ini dari mana saja, Cok? Banyak ya. Se-Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi,
ada ya dari Jawa banyak, Ya. Sumatera ini sudah luar biasa, sekitar 7 sampai 10 orang. Masya Allah. Yang Sulawesi juga, Hmm. yang ada dari Bali juga, ada yang dari Bali. Balikpapan ya. Balikpapan. Banyak Pak. Berarti Di Sumatera Indonesia ada, Kalimantan ada, Nah. Sulawesi ada, ada, Bali ada, Bali ada ya. Jakarta ada. Jakarta ada, Masya Allah. Jawa Tengah juga ada, luar biasa. Masya Allah. Jadi para sahabat Deki, ada posisinya di mana saja kita siap melayani. Kita kaku ini insya Allah. Ya, bahkan dari luar negeri pun kita insya Allah bisa melayani gitu ya. Gitu Ustaz ya. Iya. Kemarin saya sempat Ustaz Saifuddin, Ya. nah, itu kan ada yang dari Taiwan. Taiwan, luar Alhamdulillah. biasa. Kemarin kajian taksim kita di Ahad kemarin peserta ada juga yang dari Taiwan. Taiwan, luar Jadi, biasa. iya, alhamdulillah. Iya, iya. Mungkin dikasih contoh lagi lagu yang lain. Tadi kan sudah Bayati, Baiti sama Hijaz. Hijaz. Mungkin yang lain. Terus sekarang saya kasih contoh yang lagu Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagunya Haka. Ya, tadi sudah ada 3 langgam Ustaz ya. Yang mungkin sahabat Deki mungkin ada yang ingin tahu Ustaz, apa namanya perbedaannya apa sih Ustaz? Perbedaannya Iya, dari mungkin yang bagi yang apa ada yang merasa kok hampir sama aja ya gitu ya. Nah, mungkin sedikit dijelaskan perbedaannya apa gitu. Oh, gitu, Antara Bayati, Hijaz, budaya terangkat kita. Perbedaannya itu bisa ketemu ketika kita intens belajar, konsisten belajar, pasti sangat beda. Contohnya tadi Bayati, A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu Bayati. Nah, sekarang Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu Hijaz. Sekarang Jiharka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, beda jauh. Baru sudah kelihatan bedanya. Beda jauh ya. Nah, itu ketemu Iya. ketika belajarnya konsisten. Iya. Tapi yang jelas ketiga-tiganya enak didengar. Nah, betul. Adem di hati gitu. Iya. 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 Masih kurang 4 langgam Ustaz. Ya, Baru 3. ya. Sekarang kita Sekarang yang Ros. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, beda jauh dengan yang tadi. Ini Ros namanya, lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Ros. Sekarang Nahawan. Nah, sekarang Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Nahawan ya. Nahawan. Nahawan. Oke. Sekarang sika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sika. Shika. Sika. Ya, sika. Shika ya. Terus terakhir ada namanya lagu Soba. Oke. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda aja Ya. Yang apa? Sobah ya. Soba. Soba. Ini agak cepat ya berarti ya. Ya ada. Ya tergantung yang Ya. mau. Bisa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sahabat. Ya. Sudah berapa ini nanti? Sudah 7. Sudah 7 ya. Sudah 7. Mulai dari bayati, hijaz, soba, ros, sika, diharka, dan nahawan. Masya Allah. Para sahabat lagi sudah dipraktekkan langsung oleh Ustaz Mukhlis 7 langun tadi. Pasti sahabat lagi ingin ingin tahu lebih jauh untuk lagu-lagu ini. Ya tentunya kalau ingin bisa bergabung di Tabaku gitu ya. Ya, Insya betul. Allah ya mungkin nanti bisa belajar 1 langun dulu, bayati dulu. Paling mudah dari 7 langun mana yang paling mudah? Bayati, Bayati paling mudah ya. bayati, dan juga paling banyak variasinya. 1 langgam aja variasinya juga banyak itu. Ya banyak, tergantung tergantung Iya. minat nanti. Iya, sahabat lagi silakan untuk bergabung di Tabaku. Insya Allah Ustaz Mukhlis siap mengajari sampai menguasai langgamnya. Insya Allah. Ada 7 langgam, serah dari tadi yang sudah dipraktekkan oleh Ustaz Mukhlis malah yang cocok, yang tertarik untuk para sahabat Eki. Ya, insya Allah kita siap untuk bantu ya. Ini insya Allah jalan Ustaz ya, jalan kita untuk menuju di akhir hidup kita insya Allah Ustaz. Ya, jadi menikmati sampai nggak hanya sekedar taktil Ustaz ya. Iya, tidak hanya sekedar taktil, tapi juga ini menikmati lagu-lagunya. Dan insya Allah ini juga semakin menguatkan keimanan kita, dan insya Allah ini juga sebagai pintu jalan kita masuk surga ya. Itu Ustaz ya. Betul. Memang diharapkan para pembaca atau yang belajar di Tabaku ini yang pertama adalah ridho Allah, karena ingin ridho Allah Ta'ala. Jadi kenapa nanti juga Al-Quran itu sangat diharapkan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Jadi syafaat kita ya. Syafaat kita sangat diharapkan. Niat kita yang pertama adalah ke sana, untuk ridho Allah. Di samping juga ingin peroleh hidayah dengan cara tahu bagaimana terjemah dari ayat per ayat, dari surah, dari setiap surah gitu. Jadi seperti itu. Baik Ustaz, luar biasa Ustaz penguasaan Ustaz terkait dengan 7 langgam. Nah, saya juga lihat dari data Ustaz ini sekarang masih menyelesaikan di kuliahnya ya. Yang kemarin yang tadi di IAIN Jember ya. Nah sekarang yang di mana Ustaz? Di UIN. Ini mana? Sampai di Surabaya. Oh Surabaya Ustaz ya. Kalau ini ngambil apa Ustaz? Di ilmu hadis. Ilmu hadis, masya Allah. Iya. Kalau tadi ya di IAIN Jember tadi Al-Quran ya. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir ya.
Nah, jadi ini yang di UIN Surabaya ini untuk melengkapi lagi ya. Melengkapi karena memang Iya. belajar Al-Quran tanpa belajar hadis itu sulit memahami Al-Quran. Masya Allah, itu Ustaz ya. Jadi para sahabat ini jangan diragukan lagi untuk bisa bergabung di Tabaqo. Insya Allah. Karena ustadz-ustadznya terus belajar sampai terus lebih baik lagi ya, Betul. ya penguasaannya Ustaz. Gitu. Ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk para sahabat ini. Iya. Mungkin bagaimana caranya untuk bergabung Ustaz di Tabaqo ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Caranya untuk bergabung ke Taman Baca Al-Quran Dompet Al-Quran Indonesia bisa di deskripsi di setiap di channel YouTube itu ada. Jadi diharapkan para pemirsa bisa mengunjungi YouTube channel kami di Dompet Al-Quran Indonesia. Juga bisa like, comment, and subscribe. Nah, jadi ada di kolom deskripsi untuk alamat pendaftarannya ada di sana. Jadi teman-teman atau sahabat bisa mendaftar di link tersebut. Gitu. Ya. Mudah sebenarnya sekarang ini zamannya mudah. Cuma bagaimana kita mengoptimalkan. Masya Allah. Tuh. Para sahabat Teki lihat YouTube Teki ya. Kalau ingin belajar ataupun penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nurul tadi, lihat di YouTube ya. Tapi jangan lupa like ya, kemudian share ya, silakan komen ya, komen untuk kemudian semangat pada kita semuanya gitu ya. Dan jangan lupa subscribe-nya karena dengan subscribe para sahabat Teki itu sama dengan mensiarkan Al-Quran insyaallah gitu Ustaz. Gitu Ustaz ya. Mungkin closing statement Ustaz. Untuk closing statementnya, jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena yang turun pertama kali adalah Iqra. Iqra yang bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada banyak orang Iqra tapi tidak bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya apa? Ada banyak orang berpengetahuan tapi tidak berakhlak. Nah, diharapkan di Diki ini juga bisa berilmu, juga bisa mengamalkan ilmunya. Masya Berakhlak Qurani. Itu ya, seperti itu. Insya Allah. Singkat. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan podcast ini dengan ustaz-ustaz lainnya. Ada 3 ustaz di Tabaqo ini, 4 ustaz ya, Ustaz Mukhlis, kemudian ada Ustaz Rahmat, kemudian ada Ustazah Alifah, kemudian Ustazah Zain. Nah, 4 ustazah ini sudah ada di YouTube ya. Silakan untuk segera bisa melihat YouTube-nya Dompet Al-Quran Indonesia. Dan ada lagi Ustaz Syahidul Yahya. Beliau adalah pengisi kajian tafsir rutin sebulan sekali setiap akad keempat. Dan beliau juga termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Lembaga Masyarakat Dompet Al-Quran Indonesia. Saya lagi sesampaikan terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan podcast kita ini berkah dan manfaat untuk seluruh sahabat Teki. Amin. Ustaz ya. Baik para sahabat Teki, demikian podcast kami. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.